Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo. Selamat datang di Instagram Live Ikatan Spesialis Penyakit Mulut Indonesia, dari mulut ke mulut. Selamat bergabung untuk Prof, Dokter, Guru, teman sejawat sekalian di Ikatan Spesialis Penyakit Mulut Indonesia, dan terutama sobat-sobat OMers yang juga menyaksikan acara Instagram Live dari mulut ke mulut ini. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai manifestasi HIV/AIDS di rongga mulut. Tetapi sebelum memulai, nggak bosan-bosannya nih, ISPMI menginformasikan dahulu beberapa hal terkait ISPMI. Pertama, sekarang nih ISPMI udah punya website yang beralamat di www.ispmi.org.id yang berisi fitur pencarian spesialis penyakit mulut terdekat di daerah domisili Sobat OMers. Jadi kalau misalnya dulu Sobat OMers mengalami kesulitan buat nyari dokter gigi spesialis penyakit mulut, atau mungkin ada teman sejawat yang mau merujuk ke dokter gigi spesialis penyakit mulut tapi bingung di mana ya yang terdekat. Nah, sekarang udah bisa memanfaatkan fitur pencarian dokter gigi spesialis penyakit mulut di website ISPMI yang beralamat di www.ispmi.org.id. Tinggal ketik nama kota atau kabupatennya dan nama spesialis penyakit mulut yang terdekat akan segera dimunculkan. Kemudian yang kedua, ISPMI juga sekarang punya media informasi yang tersedia dalam beberapa format. Kalau sukanya nontonin video, ISPMI punya kanal YouTube resmi di youtube.com/@ispmi. Kalau sukanya dengerin audio biar bisa sambil multitaskingan, Sobat OMers bisa meluncur ke Spotify, cari kanal podcast ISPMI di ID dari mulut ke mulut. Dan kalau sukanya baca-baca artikel ringan, di website ISPMI juga ada blog yang menyediakan artikel-artikel ringan seputar kesehatan mulut dan gigi yang tersedia di bagian edukasi website ISPMI. Oke, supaya nggak terlalu lama, saya akan memulai acara ini dengan terlebih dahulu mengenalkan diri saya sendiri. Kan katanya kalau tak kenal maka ta'aruf, kalau kata Dokter Devi di pertama-tama itu ya. Jadi perkenalkan, nama saya adalah Dokter Gigi Agap Ferry Arwana. Saya dokter gigi spesialis penyakit mulut yang berdomisili di Pekanbaru. Malam ini saya akan menjadi moderator dari narsum yang luar bioskop, kalau kata Cing Abdel ya, luar bioskop yang luar biasa, yang saat ini juga menjabat sebagai Kepala Departemen Ilmu Penyakit Mulut FKG Unisula, Dokter Gigi Rohman Mujianto, SPPM. Halo, Mas Omen. Nah, biasanya dipanggilnya Mas Omen nih. Kita manggilnya Mas Omen aja ya. Halo, Assalamualaikum, Kang Agam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih, Mas? Alhamdulillah baik. Apa kabar Pekanbaru? Alhamdulillah. Pekanbaru lagi sering tiba-tiba mendadak hujan nih. Dari panas tiba-tiba hujan, Gitu ya? tiba-tiba hujan. Mudah-mudahan nggak ada lah malam ini biar sinyal nggak terganggu kita ya. Ya, insya Allah. Semarang juga sedang lebat-lebatnya. Amin, amin. Oke, Mas Omen saat ini lagi sibuk apa? Kan selain lagi sekolah S3-nya ya, itu kan sibuk banget. Selain itu ada kesibukan lain nggak nih? Iya, kebetulan November Desember ini sedang sibuk yang sesuai dengan tema hari ini tentang HIV begitu. Jadi iya, kemarin minggu yang lalu apa 2 minggu yang lalu saya menjadi salah satu fasilitator pelatihan konselor HIV. Terus kemudian penelitian dengan pasien-pasien HIV saya yang tersayang seperti itu, Kang Agam. Nah, itulah. Ini sekaligus menunjukkan kualitas narsum malam ini ya. Kenapa didapuk sebagai narsum malam ini? Karena Mas Omen ini termasuk salah satu pegiat HIV/AIDS yang tergabung dalam Perhimpunan Konselor VCT HIV/AIDS Indonesia wilayah Jawa Tengah, gitu ya Mas ya? Ya, PKVAI. Sekarang kalau ada yang minat buat konsultasi sama Dr. Gigi Rohman ini atau Mas Omen ini, bisa mencari nama beliau di website ispmi.org.id untuk mengetahui lokasi praktek-praktek yang beliau jalankan. Gitu. Ya, silakan kalau misalnya mau meluncur. Dan jangan lupa follow juga akun Instagram ispmi.org.id ini. Baik, Mas Omen udah siap ya? Kita mulai ngobrol-ngobrolnya gitu ya. Ya. Oke. Jangan berat-berat ya.
Tenang, tenang. Dia mau relax aja, Mas. Dia mau relax. Yes. Oke. Pertama-tama, kalau saya pribadi nih ya, kalau ngobrol, saya ini suka banget ngomongin mengenai angka-angka atau data-data. Bisa nggak Ya. diinformasikan ke pemirsa sekalian, ke Sobat OMers yang sedang menyaksikan ini ya, berapa banyak sebenarnya penderita HIV/AIDS yang saat ini terdata di Indonesia? Iya. Kalau kita lihat data ya dari sumber dari Kemenkes itu sekitar 526.000 orang gitu ya, yang orang dengan terinfeksi oleh HIV begitu ya. Yang dimana 27.000 kasus itu merupakan kasus yang baru begitu ya. Nah, yang 526.000 menarik ya. dan mirisnya itu adalah 40% dari kasus yang baru itu terjadi pada perempuan begitu. Itu yang Oh, menjadi oke. ya. Dan kalau dari pengalaman Tapi saya dalam menghadapi pasien-pasien itu kebanyakan yang perempuan ini adalah wanita yang tidak tahu kalau sudah terinfeksi HIV dari pasangannya begitu. oke. Tapi Kalau memang data tahun beberapa 2020 itu kebanyakan adalah ibu rumah tangga iya yang betul. ya Justru apa populasi yang besarnya ini ya yang terdeteksi ini adalah ibu rumah tangga gitu. Apa ini berarti betul. bapak-bapaknya nakal gitu? Atau gimana? Ya kalau kita bilang nakal susah juga ya karena kan kadang perlu kesadaran juga. Kadang-kadang kalau kita temukan pasien-pasien dengan ibu rumah tangga itu tersaringnya adalah pada saat misalnya suaminya sakit, kemudian sakit parah, setelah Oke. dicek ternyata HIV-nya positif, pada saat dilakukan Oh butuh penelusuran transfusi pasangannya darah gitu ya. pasangannya positif, iya. Atau terjaring pada saat ini pada saat kehamilan. Pada saat kehamilan itu kan memang wajibnya ibu hamil itu untuk tes HIV begitu, untuk pencek HIV dan infeksi menular seksual. Jadi itu yang Oke. menjadi salah satu saringnya. Ada pengalaman saya yang menurut saya cukup miris begitu ya saat kita temukan pasangan sudah sepuh begitu, sudah tua, itu dengan keluhan sang suami ini datang dengan keluhan tidak bisa makan begitu ya, tidak bisa makan. Setelah saya coba untuk gali, ternyata beliaunya ini saya curigai adalah infeksi HIV, gitu kan? Oke. Dengan pendekatan dan konseling yang cukup drama begitu, akhirnya kebukalah bahwa sebenarnya beliau ini sudah terdeteksi HIV sekitar 2 tahun yang lalu, kemudian beliaunya berhenti minum ARV-nya karena malas begitu ya, karena bosan begitu. Nah, yang menjadi miris adalah saat kita melakukan konseling untuk notifikasi pasangan pada ibunya, pada istrinya ini, beliau tidak paham HIV itu apa, penularannya seperti apa, dan nanti nasibnya seperti apa, itu tidak paham begitu. Akhirnya ya terpaksa saya harus kebetulan ada anaknya ya, dengan terpaksa kita memberikan KIE, konseling KIE kepada anaknya. Jadi sebenarnya konseling itu bisa dilakukan oleh semua tenaga kesehatan termasuk dokter gigi ya, karena kan konseling itu kan salah satu komponen dari KIE ya, komunikasi, informasi, edukasi. Jadi tidak perlu harus dirujuk. Jadi memang itu harus kemampuan dasarnya harusnya ada. Tapi mungkin kalau agak luwes, kadang kalau ketemu dengan pasien HIV kan deg-degan ya, deg-deg gitu, atau ketemu kasusnya ini kan karena jarang. Jadinya menjadi spesial, tapi sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan begitu. Jadi memang pada ibu-ibu hamil itu juga kadang juga kita menemukan hal yang membuat mereka shock. Nah, khusus pada ibu hamil, kadang seringkali jadi pertanyaan, pastinya ibu hamil ini akan jadi stres ya, akan terjadi shock gitu. Nah, jadi pertanyaan begini, Dok, kalau saya hamil, saya positif HIV, anak saya bagaimana, Dok? Nanti kan lahirnya juga HIV, belum tentu. Kalau dari awal sudah terdeteksi, kemudian diberikan pengobatan dan pendampingan, kemudian pada saat kelahiran itu pun ada penanganan atau dikawal khusus, anaknya lahir bisa negatif dari HIV. Begitu. Jadi sebenarnya perlu kesadaran juga ya dari pasien, dari tenaga kesehatan. Kalau tenaga kesehatan perlu aware gitu ya.
jangan di ini bukan kasus saya ini saya nggak mampu ini. Jangan seperti itu. Minimal kita memberikan konseling atau kita arahkan kemana untuk mendapatkan ini. Kalau dari segi dakwah kan amar ma'ruf nahi mungkar. Begitu Kang Agam. Jadi ceramah ya. Oke, nggak apa-apa. Intermezzo sedikit, ini mah intermezzo sedikit. Biar nggak terlalu serius juga kita ngomonginnya sifatnya terlalu akademisi nanti gitu. Oke, kembali dulu ke angka penderita yang terdata tadi. Kembali memang nggak bisa dipungkiri bahwa ini kan yang terdata gitu ya. Belum lagi yang nggak terdata. Itu pun tadi dibilang disinggung bahwa terdatanya pun secara nggak sengaja gitu. Karena butuh transfusikan darahnya atau pada saat kehamilan atau melahirkan gitu ya baru terdeteksi. Maka mungkin jadinya yang terdeteksi banyak ini adalah perempuan dan ibu rumah tangga kelompoknya gitu ya adalah gitu ya. Jadi kalau misalnya dengan angka sebesar tadi itu 526.000 itu ini sama dengan kemungkinan kita bertemu dengan para ODHA gitu ya, kita sebutnya ya ODHA, orang dengan HIV AIDS ini ya. Ini berarti kan besar banget ya di praktikan kita gitu ya. Kalau saya sendiri ketemu sama ODHA ini baru 5 kalian lah gitu. Tetapi mungkin itu pun karena jelas ada manifestasi oralnya gitu ya. Mungkin yang nggak ada manifestasi oralnya juga ODHA yang ada yang datang ke saya gitu ya, yang saya juga nggak bisa mendeteksi secara langsung. Gitu. Nah kalau Mas Omen sendiri selama jadi dokter gigi ini atau selama udah jadi SPPM ini udah berapa kali Mas ketemu sama pasien-pasien ODHA ini, dengan ODHA ini? Iya. Kalau tidak terlalu banyak sih, tapi kalau untuk tahun ini mungkin sekitar ada di angka 60-70 orang ada lah. Karena kebetulan kan saya kalau 60-70 nggak banyak. Ya tidak terlalu banyak lah kan. Itu kan seperti gunung es ya. Gunung esnya itu kenapa kok angka segitu sedikit gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan pasien ODIF yang dia ke dokter umum, ke dokter spesialis atau ke rumah sakit umum gitu kan, yang lebih ini memang lebih banyak. Kadang kan mungkin kalau orang hanya mengambil orang dengan HIV ini ada dua, ada dikelompokkan, dokter Kang Agam. Jadi orang yang mengambil obat itu pasti ke RS rumah sakit gitu kan, ke PDP gitu kan, pasti tidak jumpa dengan kita. Sedangkan kalau orang yang jumpa dokter gigi yang jumpa adalah orang-orang ODIF yang dia sedang ada keluhan di rongga mulut. Itu sangat tidak banyak dengan angka 70 itu. Nah, sebenarnya dengan angka sekian itu, kalau yang pasien yang datang ke kita itu ada dua kalau saya perhatikan ya. Yang dia sudah dalam ARV atau yang dia belum dengan ARV. Ya, kalau yang dia sedang dalam ARV itu sehat, bugar, tidak ada bedanya dengan pasien yang lainnya. Mungkin hanya SPPM yang bisa mendeteksi gitu ya, melihat ada gambaran klinis khusus yang mungkin bisa ditemui pada pasien HIV gitu. Tapi yang itu kita yang tahu gitu ya. Tapi kalau secara klinis itu badannya sehat, seger, bugar seperti itu. Sedangkan pasien yang dia belum ARV itu kembali lagi ada ciri khas yang mungkin hanya SPPM atau dari dokter gigi yang mungkin curiga gitu ya, kok berat badannya turunnya drastis, ada lesi yang khusus seperti ini, itu tidak terlalu banyak. Begitu Kang Agam. Oke. Nah, sekarang kita bicara terkait topik malam ini. Dari pasien-pasien yang ditemui itu, ada nggak manifestasi oral yang paling sering ditemui? Kalau misalnya Mas Omen ini ada ngedata gitu ya, ngedata kecil-kecilan. Kalau saya mah kan juga suka ngedata pasien kecil-kecilan. Nah, saya udah ketemu 5 pasien ODA gitunya, ODIF. Ada lah gitu catatan kecil. Ada nggak kecenderungan lesi yang sering ditemui dari ODA tersebut atau ODIF tersebut? Ya ini kebetulan saya sedang penelitian dengan ODIF ya. Jadi kalau kita lihat 50% itu kita akan menemukan LGE pasien dengan ARV, on ARV
itu kita akan menemukan gambaran klinis LGE, linear gingival erythema, yang sangat khas sekali, yaitu adanya erythematus gingiva pada apa namanya ya, perbatasan gigi Kemerahan gingival gingiva margin, pada gingival gingival margin. gingival margin yang sering ditemukan pada gigi anterior. Jadi kalau senyum itu akan terlihat. Nah, LGE ini ciri khasnya adalah adanya gingivitis yang tidak ada hubungannya dengan karang gigi atau kalkulus, seperti itu. Oh, oke, tanpa ada Kemudian karang ya, gigi, jadi meradang gitu ya. betul, jadi tidak ada faktor iritan di sana. Dan yang kedua mungkin oral hairy leukoplakia, OHL, tapi biasanya kalau sudah on ARV kita ketemunya tipis-tipis begitu, tidak terlalu tebal seperti itu. Nah, kalau pada pasien HIV yang dia belum mendapatkan ARV, itu yang paling sering adalah oropharyngeal candidiasis, di mana terlihat adanya plak putih yang menyeluruh di rongga mulut sampai kerongkongan. Jadi kalau buka mulut aja, wah ini sudah mengarahnya ke sana, gitu ya. Dan yang satu lagi adalah, betul, yang satu lagi adalah oral hairy leukoplakia, yang tebal. Kalau yang orang yang on ARV biasanya cuma tipis, tinggal titik-titik di daerah lateral lidah begitu. Jadi memang keluhan kalau pasien yang dia belum mendapatkan ARV adalah sulit makan, sulit menelan, kemudian kita tanya apakah ada berat badan turun. Betul sekali Kang Agam. Iya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke manifestasi oral HIV/AIDS ini, saya mau ngingetin dulu untuk pemirsa Sobat OMers yang sedang menyaksikan sekarang. Kalau ada yang ingin bertanya, dipersilahkan melalui kolom question atau kolom komentar, nggak akan disautin. Kamu nanya gitu, nggak akan disautin gitu ya. Nanti kita akan jawab gitu ya langsung tanpa ada embel-embel tersebut ya. Jadi langsung tanyakan apa yang selama ini mungkin mengganjal ke narasumber. Nanti akan dibacakan pertanyaannya. Dan 3 penanya yang beruntung akan berkesempatan mendapatkan door prize dari ISPMI. Tuh, udah mah kita nggak nanya gitu ya, kita kasih door prize. Nah, apa nggak kurang mantep nih acara Instagram Live ISPMI ya. Jadi silakan sampaikan pertanyaan kamu sekarang. Yang beruntung akan diumumkan di akhir acara. Jadi pastikan Sobat OMers, baik yang bertanya maupun yang nggak bertanya, mengikuti acara ini sampai habis gitu ya. Nah, kembali sedikit ke pasien ODIF atau ODA yang saya temui tadi ya, yang beberapa segelintir dibandingin Mas Omen tadi nih ya. Nah, yang menurut saya agak bisa dibilang mungkin mengkhawatirkan juga ya, mengkhawatirkan kalau mungkin miris juga gitu, bahwa pasien tersebut dirujuk dari sejawat GP, dokter gigi umum, tanpa ada pesan bahwa pasien tersebut ODA atau ODIF, tanpa ada kecurigaan di surat rujukannya gitu ya. Jadi sebenarnya itu mah kan apa namanya, kalau lesinya udah khas gitu ya, lesi-lesi oral ODIF ODA gitu, entah LGI tadi atau walaupun memang LGI mah bisa ditemui juga kan ya di penyakit-penyakit lain gitu ya, nggak khas HIV, tapi ada beberapa kayak misalnya sarkoma kaposi gitu ya, yang dirujuk ke saya ini ada 2 atau 3 gitu dengan sarkoma kaposi yang notabene sih adalah dihubungkan erat dengan HIV gitu, si sarkoma kaposi. Nah, untuk sebagai bekal para Sobat OMers ini gitu ya, maka Mas boleh dibahas lesi-lesi yang erat dihubungkan yang bisa menjadi penanda awal bahwa seseorang ini dicurigai ke arah kemungkinan sebagai ODA atau ODIF gitu ya, supaya sejawat umum bisa lebih aware bahwa ada kemungkinan itu dan bekerja sesuai universal caution, kewaspadaan universal yang ada gitu. Bang Alas. Iya, jadi begini, kalau kita lihat menurut literatur gitu ya, jadi pasien ODIF itu pertama kali terdeteksi 60% itu di rongga mulut. Jadi sebenarnya di sini peran teman-teman dokter gigi itu sangat-sangat vital gitu ya. Apalagi zaman digital seperti ini, kalau memang menemukan lesi yang mungkin mencurigakan, mungkin bisa
konsultasikan dengan teman sejawat ISPMI yang ada di daerah yang terdekat begitu kan. Sekarang kan ada webnya ISPMI, bisa lihat WA-nya, bisa lihat seperti itu, bisa kontak lewat DM Instagram, silakan sebenarnya seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk wah saya nggak tahu dok, tidak ada alasan seperti itu ya. Nah, 60% ini adalah orang-orang yang datang pada stadium 3 awal, stadium 3 awal yang dimana badannya masih seger. Kita perlu ingat bahwa pasien tahap dari infeksi HIV itu ada tahap 1, 2, 3. Tahap 1 ini adalah flu-like syndrome yang berlangsung selama 3 minggu. Jadi tidak ada kelihatan secara spesifik begitu ya. Tahap 2 tidak ada gambaran lesi khusus di dalam rongga mulut. Baru pada tahap 2 akhir menuju ke tahap 3 awal ada lesi rongga mulut di sana. Yang paling mudah, yang paling sering adalah adanya oral herilekoplakia, di mana pada daerah lateral lidah biasanya adalah bilateral. Ini ada plak putih yang dia berfisur-fisur. Fisurnya pun khas. Fisurnya plaknya berfisur-fisur yang dia vertikal. Ya, vertikal seperti itu. Itu ciri khas dari oral herilekoplakia. Namun teman-teman sejawat juga harus memperhatikan di gigi sekitarnya. Di gigi sekitarnya apakah ada tambalan atau tidak. Kalau ada tambalan, ada bahan tambalan amalgam atau bahan tambalan komosit, bisa jadi itu adalah OLR, oral liganoid reaction. Tapi kita bisa untuk curiga bahwa itu adalah oral herilekoplakia. Itu ya. Itu kalau pasien tersebut tidak ada keluhan sulit makan. Tapi kalau kemudian meningkat lagi, ada pasien yang dia sulit makan. Kenapa? Oh, saya susah menelan, ini mulut saya putih semua. Pada saat dibuka, itu di rongga mulutnya, di daerah kerongkongan, itu ada plak putih yang pseudomembran putih yang dia menumpuk begitu. Itu adalah oropharyngeal candidiasis. Itu sudah ya 90% itu kemungkinan pasien itu HIV. Nah, sebenarnya ODA atau ODIF ya? Iya, ODIF. Ya, ODIF. Kita perlu bedakan ODIF sama ODA ya. ODIF itu orang yang terinfeksi HIV, sedangkan ODA itu adalah orang yang sudah dalam stadium AIDS seperti itu ya. Yang datang ke kita ini adalah ODIF biasanya, ya. ODIF yang datang ke kita ini. Nah, kalau ketemu dengan 2 kasus seperti itu, gitu ya, itu yang paling sering ya, maka kita bisa untuk melakukan konseling untuk dilakukan tes, ya, rapid test HIV. Tes HIV itu orang dinyatakan HIV itu harus ada 3 rapid test yang menyatakan ketiga-tiganya adalah reaktif. Kalau salah 1 atau salah 2 hasilnya non reaktif, maka diulang lagi 14 hari kemudian. Kalau yang PMK yang terbaru tentang HIV dan IMS tahun 2022 itu begitu. Jadi 3-tiganya dia positif reaktif, maka pasien tersebut dinyatakan positif HIV. Nah, kalau kalau dia 1 tes, hasilnya tes pertama dia non reaktif, maka dinyatakan dia negatif HIV. Nah, seringkali yang kita jumpai di lapangan mungkin ada 2 kondisi ya, Dr. Kang Agam ya. Ada yang teman-teman sejawat itu PD, oke, dites HIV hasilnya adalah pertama adalah negatif gitu kan. Negatif, kemudian KI-nya mungkin kurang. Nah, setelah tes itu sebenarnya ada konseling pasca tes. Ini yang perlu dilakukan. Kadang, tes HIV-nya negatif, dirujuk ke SPPM dengan kondisi pasien yang sangat kalut. Dok, saya itu dites HIV, dok. Saya tuh kan nggak ngapa-ngapain, dok, seperti itu. Saya kan nggak berbuat apa-apa. Akhirnya, dari yang curiganya ke HIV, jadinya malah ke psikosomatis, kan seperti itu. Jadi, jadinya kasusnya menjadi berbeda seperti itu. Atau di mana yang pasien teman-teman sejawat yang sudah memeriksa ini jangan-jangan HIV ini, tapi kok saya nggak pede ya untuk berbicara, ini kirim aja ke SPPM, jadinya bolanya dilempar ke SPPM untuk melakukan tes tersebut. Jadi sebenarnya kalau dengan adanya web ini, teman-teman bisa konseling, bisa ngobrol dengan teman-teman SPPM yang bisa membantu, begitu Kang Agam. Betul tuh. Itu sebenarnya rambu juga buat GP gitu ya, bahwa satu, walaupun tadi disebutkan yang paling sering ditemui itu OHL, kemudian oropharyngeal candidiasis, bukan berarti begitu ketemu itu langsung kita jor-joran buka-bukaan pasien, Pak kayaknya bapak atau ibu nih
Oda deh gitu ya. Iya. Kemungkinan ini deh gitu ya. Jangan juga gitu ya. Iya. Mungkin alternatif yang tadi sempat diobrolin juga sama Mas Omen bahwa kalau mau rujuk ke SPPM rujuk aja lah gitu. Nggak apa-apa. Supaya nggak terlalu shock juga pasiennya yang nantinya dikhawatirkan itu tadi muncul lesi-lesi mulut, gangguan psikosomatis jadi mengaburkan gitu ya. Betul, Banyak yang betul belum sekali. tahu bahwa ini gangguan psikosomatis ini merubah yang biasa jadi luar biasa, yang luar biasa jadi WOW gitu ya, jadi wow gitu ya. Jadi kalau misalnya belum merasa kompeten atau soft skill-nya belum terasah gitu ya, mungkin merujuk ke SPPM supaya lebih pasti dulu bahwa ini kemungkinannya berapa persen ke arah ODA atau auditnya akan lebih baik gitu ya Mas ya. Oke, ini kalau ngelihat dari kolom komennya sepertinya udah pada berebutan nih gara-gara tahu narasumbernya kompeten abis nih. Jadi kita mulai bahas dulu satu-satu pertanyaannya Mas Omen ya. Iya, Oke, iya. yang Banyak sekali pertama. nih yang nanya nih. Nih bukan main nih. Oke, dari Andosi Nenggolan, manifestasi oral HIV ini baru terlihat ketika pasien terinfeksi HIV berapa lama? Nah, apakah baru udah terlihat ataukah harus udah sekian tahun mengidap itu baru kelihatan atau gimana? Silakan, Mas Soben. Iya. Dibantu jelasin. Jadi pasien dengan terinfeksi HIV kalau dia pertama kali yang dirasakan adalah flu-like syndrome. Flu-like syndrome itu apa? Seperti orang yang ya greges, demam seperti itu aja, seperti pilek-pilek biasa seperti itu. Kemudian greges ini apa, Mas? Greges nih. Greges, demam. Takut ada yang roaming nanti, takut ada yang roaming. Oh, siap. Ya, seperti orang kena flu biasa, seperti orang kehujanan seperti itu. Meriang. Ya, meriang. Dan biasanya kalau orang Jawa itu diagnosisnya cuma satu, masuk angin begitu ya. Istilahnya seperti itu ya. Benar. Okay. Kemudian setelah pasien terinfeksi dalam jangka waktu 1 bulan, itu sudah seperti pasien sehat normal seperti biasa, itu akan berlangsung 8-10 tahun. Nanti setelah 8-10 tahun barulah muncul kondisi klinis yang khas adanya pasien tersebut masuk ke stadium 3. Ciri khasnya kalau teman-teman GP atau dari masyarakat umum itu adalah selain adanya lesi di rongga mulut, ya, ada jamur atau ada sariawan. Biasanya kalau pasien orang dengan infeksi HIV adalah adanya diare dan penurunan berat badan yang drastis. Kita curiga itu adalah HIV, gitu ya. Jadi kalau misalnya, dok saya sariawan, dok ini jangan-jangan saya HIV, maka pertanyaan saya ke pasien adalah begini, apakah ada penurunan berat badan? Tidak, dok. Baru kemudian yang kedua adalah pertanyaan berikutnya, apakah melakukan kegiatan beresiko? Nah, ingat ya, kegiatan bukan hubungan yang beresiko ya, kegiatan yang beresiko. Karena kegiatan beresiko itu bisa berupa tato, tindik, atau hubungan seksual yang tidak aman. Nanti kalau ada salah satu, kita betul, penasun, pengguna narkoba suntik. Nah, seperti itu. Seperti itu Kang Agam. Biasanya 8-10 tahun baru kemudian ada muncul lesi di rongga mulut. Seperti itu. Kalau pasien tersebut tidak sadar atau tidak tahu kalau dia terinfeksi HIV. Kalau misalnya pada screening pada ibu hamil, ya kalau sudah terdeteksi awal, ya tidak akan sampai muncul adanya lesi di rongga mulut seperti itu. Karena sudah diberikan ARV. Begitu Kang Agam. Oke. Mantap. Berarti perkiraannya sekitar rata-ratanya 8-10 tahunan. Gitu ya, Dok Andosi Nenggolan, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Nah, kemudian ini yang berikutnya nih, Mas Omen. Selain yang tadi disebutin ya, selain manifestasi berupa lesi LGE, linear gingival erythema, OHL, oral herelokoplakia, dan orofaringeal candidiasis, ada nggak ulcer yang dihubungkan khas pada ODA atau ODIF? Iya. Gimana? Jadi kalau kita bicara ulcer atau sariawan begitu ya, kita tidak bisa serta-merta langsung berlari ke itu HIV, tidak. Karena kalau kita lihat teorinya kembali gitu kan, bahwa penyebab dari sariawan itu ada sekitar 21 ya.
maka kita harus menyingkirkan satu persatu. Tetapi kata kuncinya tadi adalah adanya penurunan berat badan atau ada diare, maka kita curiga bahwa itu adalah HIV. Baru dicurigai, belum kita memvonis begitu. Maka perlu dilakukan pemeriksaan HIV untuk menyingkirkan diagnosis HIV tadi. Begitu, Kang Agam. Berarti kalau yang khas enggak ya kayaknya ya. Kalau ulcer yang khas Tidak ada pada yang khas. Kalau sariawan tidak khas, betul. Ya. Oke. Oh, ini ada lanjutan ya. Oh, nanti aja lah. Yang dari Andosin Nainggolan tadi lagi. Kayaknya semangat banget gitu ya. Nyanyinya luar biasa. Oke. Jadi kalau dibilang ulcer yang khas pada Oda atau Odif, nggak ada. Gitu ya. Dan tadi juga jangan lupa bahwa udah disebutkan juga bocoran bahwa kalau ada kecurigaan memastikan seseorang itu Oda atau Odif ini, melakukan beberapa tes terlebih dahulu sebelum menyampaikan kemungkinan-kemungkinan tersebut, gitu ya pertimbangannya. Baik, untuk yang berikutnya dari Metabarus, yang tadi dari Amalia Ghazali ya. Kalau ini sekarang dari Metabarus, untuk pasien-pasien Odif baru dengan kandidiasis atau stomatitis, apakah bisa langsung dirujuk ke dokter gigi atau di puskesmas? Apakah bisa diberikan dulu kandistatin? Ini maksudnya bisa dirujuk ke dokter gigi spesialis penyakit mulut mungkin ya? Apakah bisa langsung dirujuk ke dokter gigi SPPM atau di puskesmasnya? Kalau dia di puskesmas, GP puskesmas bisa diberikan dulu kandistatin. Nah, gimana Mas Somen? Mangga. Iya. Ya, kalau kita bicara kompetensi, kalau kita bicara SKDGI, standar kompetensi dokter gigi Indonesia, kan ada kompetensi dari dokter gigi GP untuk memberikan pengobatan awal gitu ya. Pengobatan awal. Namun alangkah bijaksananya setelah memberikan pengobatan awal kan pasien diminta untuk kontrol nih. Selama mau menjelang kontrol, silakan untuk menghubungi dari dokter gigi SPPM untuk konsultasi. Dok, ini baiknya bagaimana? Gitu kan. Oh ya sudah, kalau kondisi seperti ini misalnya kondisi tidak membaik, segera rujuk gitu. Atau kalau misalnya memang kan kita jumlahnya masih belum begitu banyak ya Kang Agam ya. Ya kita bantu betul, mungkin ya. Ya, kita bantu untuk kita remote lah seperti itu. Dokter gigi SPPM nggak ada yang galak kok. Dokter gigi SPPM mau baik-baik semua karena kita jaringannya jaringan lunak bukan jaringan keras. Kita manti kekerasan kan ya. Dokter gigi SPPM makanya soft tissue. betul. Nah, gitu. Oke. Jadi kalau misalnya ini untuk pertanyaan tadi berarti bagus konsultasikan ke SPPM juga gitu ya. Kalau sulit mencari mungkin bisa lewat akun media sosial ISPMI di DM, nanti akan diteruskan ke dokter gigi spesialis penyakit mulut yang mana udah kompeten sebagai konselor obesity HIV di Indonesia gitu ya. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya ini pertanyaannya luar biasa memang nih. Ini banyak banget, ini pakai banget. Mudah-mudahan kebaca semuanya malam ini ya. Oke, selamat malam dokter dari NHAYU. Apakah oral herilokoplakia yang tadi dibahas menular? Dan apakah harus memisahkan alat makan juga? Terima kasih. Iya. Jadi kalau kita bicara Kalau kita bicara oral herilekoplakia itu adalah infeksi oportunistik HIV. Jadi OHL-nya tidak menular. Ya. Penularan dari pasien dengan terinfeksi HIV itu adalah dari darah. Ingat ya, darah. Jadi bukan dari keringat, bukan dari salaman, bukan duduk bareng gitu. Kalau dari air liur bagaimana? Kalau dari air liur atau saliva, menurut teori saliva itu memiliki protein-protein yang antivirus ya dengan berbagai antimikroba yang lainnya. Ada di zona seperti itu. Namun pada saliva yang tercemar oleh darah ada kemungkinan bisa menularkan virus HIV. Begitu ya. Maka kita tidak boleh yang tercemar kalau darah ini pada kondisi gingivitis akut atau perioditis akut. Betul, ada karang giginya, kemudian gusi berdarah, itu ada kemungkinan bisa menularkan. Tapi kalau kondisinya sehat ya tidak ada permasalahan. Begitu. Jadi kalau mau menjalani pertukaran saliva cari yang sehat, nggak ada gingivitis dan perioditis gitu ya Mas ya. Scaling dulu mungkin kali ya. Benar.
salah satu tips dan trik dari SPPM ini. Ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini karena banyaknya kita kebut nih. J Baktiar 779. HIV pada bayi lebih berpotensi menimbulkan tanda di rongga mulut kah? Ya. Atau ada Jadi potensi bayi dengan HIV ini bermanifestasi oralnya? Ada manifestasi oralnya? Ya. Jadi kalau ini yang kita baca ini PMK-nya baru nih, Permenkes yang tahun 2022 tentang HIV dan IMS begitu ya. Bayi yang dicurigai dia ada HIV, yaitu adanya oral candidiasis, ada jamur rongga mulut, kemudian ditandai dengan adanya berat badan yang tidak meningkat. Begitu ya. Maka kita curiga itu adalah pasien tersebut, bayi tersebut adalah terinfeksi HIV. Gitu ya. Tapi kita lihat dulu nih. Bayi kalau dia baru lahir sampai dengan 6 bulan, itu tes HIV-nya pasti positif. Karena masih karier atau membawa dari ibunya. Tapi kalau dari awal sudah mendapatkan pengobatan, setelah 6 bulan dia bisa jadi dia negatif HIV, seperti itu. Banyak sebenarnya kalau kita lihat, kalau di Semarang itu ada yayasan namanya Yayasan Aira itu ya. Itu ada juga yang anak-anak ODIF yang dia terlantar karena orang tuanya meninggal, keluarganya tidak mau merawat seperti itu. Atau bapak ibunya meninggal HIV tapi dia negatif. Tapi berhubung karena stigma, maka ada juga yang tidak mau merawat seperti itu. Jadi kalau misalkan orang dengan HIV boleh hamil enggak? Boleh hamil. Anak saya bagaimana dok? Anaknya bisa jadi dia negatif kalau dengan pengobatan yang benar dan diawasi oleh dokter yang tepat. Begitu Kang Gam. Oke, J Baktiar 779. Penanya tadi mudah-mudahan bisa menjawab ya. Nah, berikutnya, nih Mas. SN.Junior double R. Izin bertanya, dok, jika pasien menolak tes HIV, bagaimana rencana pengobatan yang G, dok? Pakai G nih, Mas. Oke. Nah, satu ini tetangga nih kayaknya. Kodang G. G gitu ya. Oke. Jadi begini, ingat, pasien punya hak untuk menolak tes HIV. Itu dijamin oleh undang-undang. Itu hak asasi pasien. Maka tinggal kita melakukan pendekatan dan konseling kepada pasien tersebut. Pendekatan konseling itu kita tawarkan keuntungan-keuntungan untuk melakukan tes, gitu ya. Keuntungan yang pertama adalah kalau dia hasilnya negatif, maka kita bisa berpikir ke etiologi yang lain, gitu ya. Jadi kita tidak terlalu fokus ini HIV ini benda, tidak seperti itu. Kalau misalkan hasilnya adalah positif, maka kita bisa menghubungkan connecting antara pasien dengan layanan PDP untuk mendapatkan ARV. Ya. Kalau orang HIV sudah mendapatkan ARV, maka akan sehat. Seringkali adalah pasien HIV itu kalau dia positif dia akan panik, dia bilang, "Dok, saya akan minum obat seumur hidup." gitu. Iya, masalahnya di mana gitu kan? Pasien DM, pasien hipertensi juga minum obat seumur hidup. Begitu, kalau orang DM nggak minum obat, maka muncul jamur di rongga mulut. Dok, nanti kalau saya ini HIV saya mati. Lah, saya juga mati. Sama seperti itu. Tinggal bagaimana kita melakukan konseling kepada pasien dan pendekatan. Kita tawarkan keuntungan-keuntungan tersebut. Begitu, Kang Agam. Oke. Tadi bicara soal tes nih ya. Ini pertanyaan berikutnya kebetulan berhubungan. Izin bertanya dok, dari Kemal Negara. Standar rujukan laboratorium pemeriksaan HIV itu apa aja dok? Iya. Oke. Jadi kalau pemeriksaan HIV itu untuk menegakkan diagnosisnya itu adalah pemeriksaan rapid test dengan 3 rapid test yang sensitivitas dan spesifitasnya yang berbeda. Ya, berbeda. Maka nanti akan didapatkan hasil. Jadi ada hasil yang dia akurat seperti itu. Kalau ketiga-tiganya dia positif, reaktif hasilnya, maka pasien dinyatakan positif HIV seperti itu. Jadi untuk tanda penegakan diagnosisnya yang paling mudah adalah itu. Kemudian ada juga pemeriksaan untuk pemeriksaan virologi. Untuk pemeriksaan virologi gitu ya. Pemeriksaan virologi ini boleh memeriksa DNA dan RNA dari HIV untuk satu bayi yang berusia di bawah 18 bulan.
Yang kedua adalah bayi dengan orang yang terinfeksi HIV primer. Kenapa? Pada orang yang pertama kali terinfeksi HIV itu kalau misalnya rapid test belum terdeteksi. Karena kalau rapid test itu biasanya terdeteksinya pada minggu ketiga atau minggu keempat. Tergantung dari rapid testnya seperti itu ya. Ada yang kalau yang dia yang generasi yang pertama kedua itu baru minggu ke-6 atau minggu ke-8 dia baru bisa kedeteksi seperti itu. Kemudian pemeriksaan virologi HIV ini kalau dari salah satu atau salah dua rapid test ini hasilnya inkonklusif atau tidak jelas, maka kalau ingin memastikan dengan pemeriksaan virologi. Tapi sebenarnya kan kalau misalnya nanti 2 minggu lagi kalau memang dites inkonklusif, maka diulang lagi 2 minggu kemudian, terus diulang 3 bulan sampai 6 bulan. Begitu Kang Agam. Jadi memang untuk menegakkan diagnosis HIV mudah dan tidak perlu biaya yang besar. Apakah ditanggung oleh BPJS? Oh, bisa ditanggung, aman. Begitu Kang Agam. Oke, mantap. Kemal Negara, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Tapi saya jadi tergelitik sedikit nih Mas. Saya yang nanya boleh ya sekali-sekali? Boleh, siap. Gimana menurut pandangan Mas Omen, atau apakah ada sesuatu yang berhubungan hukum kalau misalnya saya sebagai GP gitu ya mencurigai pasien saya ini dan saya melakukan tes tanpa sepengetahuan pasien saya, itu gimana Mas? Ya. Jadi prinsip dari pemeriksaan tes HIV itu yang ada 5C. Yang pertama itu ada consent. Harus itu consent, artinya harus tahu dan harus izin. Ini yang pertama ini. Tapi ada kondisi yang dimana pemeriksaan tes HIV itu tanda kutip tanpa ada persetujuan dari pasien. Contoh pada kasus yang terminal, kita curiga ini pasien ini HIV. Satu. Yang kedua adalah pada kasus untuk screening. Misalnya pada teman-teman puskesmas melakukan di daerah prostitusi begitu kan, kemudian melakukan screening seperti itu. Wajib seperti itu ada, tidak ada masalah seperti itu. Tetapi hasil tes HIV itu apapun hasilnya tidak boleh dijadikan suatu dasar untuk yang berpengaruh dengan pekerjaan. Contoh misalnya HIV-nya positif, kamu harus berhenti bekerja. Tidak boleh karena di ILO ya, International Labour Organization itu tidak boleh itu. Seperti itu Kang Agam. Tapi tetap intinya adalah harus ada concern-nya di sana. Jadi nggak boleh juga kalau udah ketahuan Odif, saya nggak mau merawat gitu, nggak boleh banget itu. Ya, itu juga tidak boleh. Tidak boleh itu. Tidak boleh. Oke. Oke, yang berikutnya ya dari Billy K. Ini nih pertanyaannya Mas Omen banget. Izin tanya Dok, kata si Billy. Bagaimana cara menjadi konselor HIV dan apakah orang awam di luar medis juga bisa? Iya. Enggak, Mas? Pertanyaan bagus. Jadi kalau menurut PMK 23 tahun 9 berapa ya, saya lupa itu, yang menjadi konselor itu adalah tenaga kesehatan dan non kesehatan. Ya, di PMK yang terbaru yang 2022 juga disebutkan, konselor itu adalah tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang mendapatkan pelatihan khusus. Pelatihannya adalah pelatihan konselor HIV, ya, pelatihan konselor HIV. Seperti yang kemarin saya menjadi salah satu fasilitator di Pengwil PKVAI Jawa Tengah, itu ada yang dari polisi, ada yang dari orang awam dari perusahaan seperti itu. Tidak ada masalah, itu dijamin oleh peraturan dan perundangan. Nanti ada pelatihannya. Pelatihannya akan berlangsung sekitar 5 hari. Ya, sekitar 5 hari. Panjang memang, lama karena memang itu sesuai dengan jam pelajarannya dan tersertifikasi oleh Kementerian Kesehatan. Ya, itu kalau kita bicara pelatihan konselor begitu ya. Kalau misalnya tenaga kesehatan, Dok, kalau saya hanya ingin menyarankan pasien untuk tes HIV, apakah tidak boleh pelatihan konselor? Boleh nggak? Boleh, tidak ada masalah. Tapi alangkah baiknya dibekali dengan pengalaman minimal pernah mengikuti pelatihan PITC. PITC, materi PITC ini sebenarnya adalah salah satu materi pelatihan untuk konselor, ya. Tapi untuk misalkan pelatihan PITC bisa dilakukan 1 hari. Nah, yang menjadi menarik gitu ya, kalau kita lihat
pada saat pelatihan konselor atau pelatihan PITC, di sana kita akan ketemu dengan EPT. EPT itu siapa? EPT adalah expert patient trainer, yaitu orang teman-teman ODIF, biasanya dari KDS, kelompok dukungan Surabaya, ya, yang dia nanti akan menjadi pasien, di mana kita akan praktek bagaimana untuk merayu atau memberikan penjelasan pasien agar dia bersedia. Satu. Yang kedua adalah bagaimana kita memberikan hasil tesnya. Itu ada pelatihannya khusus seperti itu. Oh, oke. Begitu. Ini pertanyaan lanjutannya. Untuk jadi silakan. konselor itu kemana? Dan apakah bisa di googling aja gitu infonya? Gimana Mas? Iya. Kalau ingin menjadi ikut pelatihan konselor, silakan menghubungi PKVHI. PKVHI ya, Perhimpunan Konselor VCT HIV Indonesia. Itu adalah organisasi yang resmi yang memberikan pelatihan yang bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Ya, kalau yang di kota lain saya kurang paham, tapi kalau di Jawa Tengah biasanya setahun 3 kali ya. Ini nanti yang terakhir kemarin November, tahun depan ini adalah bulan Maret. Kemarin ada yang dari Padang, ada yang dari Palembang, ada yang dari Jember, jadi tidak hanya dari Jawa Tengah. Jadi kalau misalkan ada di Jawa Tengah, silakan hadir, enggak apa-apa, silakan datang, silakan mendaftar. Begitu Kang Agam. Sip. Oke. Sebelum kita lanjut nih Mas, terima kasih untuk Sobat OMers yang sudah memberikan pertanyaannya. Ini di luar ekspektasi. Pertanyaannya banyak ya. Mudah-mudahan masih sempat terkejar. Jadi kalau misalnya pun masih ada yang mau bertanya, maka kalau nggak sempat dibahas di sini, lempar ke narasumber, mungkin nanti akan dihubungi lebih lanjut via DM untuk jawaban pertanyaannya biar nggak penasaran gitu ya Mas ya. Bisa ya Mas ya? Iya. Forward nanti Mas Omen dijawab, nanti kita balikin lagi ke penanyanya. Jadi jangan ragu kalau tetap masih mau nanya gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga sekali lagi mengingatkan, jangan lupa untuk mengikuti akun sosial media ISPMI, baik di Instagram, di Facebook dengan ID ispmi.or.id, supaya bisa DM-an menanyakan pertanyaan yang sifatnya sensitif gitu ya, atau nggak bisa langsung di acara Instagram Live dari mulut ke mulutnya ISPMI. Kami persilakan. Silakan. Kemudian yang ketiga, jangan lupa juga untuk menyebarkan acara ini jika dirasa bermanfaat, supaya banyak juga orang lain yang mendapatkan manfaatnya yang sama gitu ya. Oke, Mas Omen, kembali lagi ke pertanyaan nih. Kita kebut lagi Mas. Iya, ini banyak ini. Oke. Wish. Mas Omen ini memang daya tarik seperti ini. Benazir Anwar, sebagai GP, Dok, seberapa sering baiknya melakukan tes HIV? Tunggu dulu, ini maksudnya tes HIV kepada diri kita sendiri atau melakukan tes HIV terhadap yang dicurigai kepada diri si dokter lah gitu ya, seberapa sering kita melakukan tes HIV? Kan kita berisiko tinggi nih Mas, dokter gigi nih ya. Iya. Gimana, apa sarannya? Iya, jadi begini, dokter gigi apakah perlu ini tes HIV? Pertanyaannya dikembalikan, apakah PP-nya sudah benar? Ingat ya, PP-nya sudah benar. Kalau dulu yang buku panduan, ada itu buku panduan untuk pelayanan gigi itu pada pasien HIV, tahun berapa itu ya? Tahun 2013 kalau nggak salah itu. Itu kalau kita baca, itu sebenarnya kalau dengan kondisi yang sekarang, itu masih relevan. Kalau kita lihat bahwa pemakaian APD-nya adalah di level 2 minimal. Ya, di level 2. Jadi kalau kita sudah menggunakan PPI yang benar, APD yang benar, menggunakan cairan sterilisator itu dengan benar, tidak perlu khawatir dengan HIV. Gitu ya. Nah, untuk yang pemakaian APD dan sterilisasi bisa download di webnya ISPMI yang tentang panduan praktek dokter gigi yang dikeluarkan oleh PDGI atau apa itu ya, yang penulisnya Prof. Rahmi itu. Nah, itu dari teman-teman bisa lihat di situ. Nah, bisa dilihat di situ. Ada silakan download di sana. Sama, kita melakukan tindakan dengan pasien umum atau pasien dengan HIV sama, nggak ada permasalahan begitu. Ruangannya seperti apa sama. Dok, nanti kalau terciprat bagaimana? Lah, kalau udah pakai APD kan nggak perlu takut seperti itu. Seperti itu ya. Ya, jadi
Bukunya ada, silakan download tuh di webnya YSPMI itu ya. Begitu Kang Agam. Oke. Oke, mantap. Berikutnya dari Dewi Arsita. Sering ada surveyor di puskesmas nanya, gimana caranya kalau ada pasien HIV, kalau ketemu pasien HIV. Apakah dicek lab dulu, misalnya negatif baru ditangani, dan jika positif langsung rujuk SPPM, atau cek lab aja buat CD4. Nah, gimana? Nah, ini ya. Pertanyaannya udah banyak, serius-serius lagi, yo, luar biasa. Waduh, ampun, Iya. ampun. Silakan, Mas. Oke, jadi gini, untuk men-screening pasien itu HIV atau tidak, maka harus ada infeksi oportunistiknya ada, gejala klinisnya jelas. Ya, ingat ya, itu ya. Oke. Apa? Penurunan berat badan yang drastis, ada diare. Di ruang gamut ada apa? Ada orofaringal candidiasis atau ada OHL. Baru kemudian pasien dites HIV. Kalau tidak ada ya nggak perlu. Begitu ya. Atau Kemudian ada pemeriksaan kegiatan Sudipol. beresiko tadi ya. Iya, Atau ada iya, riwayat kegiatan beresiko tadi. betul. Kalau pemeriksaan CD4 itu dites tiap 6 bulan sekali. Jadi pada saat awal pasien dengan infeksi ODIF dinyatakan dia positif, maka dicek CD4-nya, kemudian 6 bulan kemudian dicek CD4-nya lagi. Dia pemeriksaan CD4 itu hanya tiap 6 bulan untuk mengetahui efektivitas pengobatan dari ARV-nya. Seperti itu ya. Kalau sudah misalkan awal ARV-nya 200, kemudian diberikan, CD4-nya 200, kemudian diberikan ARV, 6 bulan kemudian CD4-nya meningkat. Oh, berarti responnya bagus ini terhadap ARV. Begitu. Kemudian ada biasanya pertanyaan konselor begini, kalau ada pasien HIV perlu nggak dipisah? Begitu ya. Kalau ada pasien HIV perlu nggak dipisah? Jawaban bijaksananya adalah PPI pada pasien HIV dan PPI pada pasien biasa adalah sama. Menurut undang-undang itu sama. Saya pernah ini ya, jadi curhat gitu ya. Ada asesor yang wow gitu, sangat canggih gitu, mengatakan bahwa ini pasien HIV harus dipisah. Hari Senin pasien HIV, hari Selasa pasien TB, hari Rabu pasien herpes dan lain-lainnya. Pertanyaan saya yang kepada asesor, kalau pasien HIV tersebut ada TB, ada herpes, apakah tubuhnya harus dibelah? Separuh hari di Senin, separuh di Selasa, dan separuh di tidak bisa menjawab. Jadi sebenarnya yang perlu kita perawatan pada pasien HIV adalah PPI-nya. PPI-nya kalau kita benar, tidak ada alasan kita untuk menolak pasien HIV. Kalau kita bisa ramah, kenapa harus stigma? Seperti itu, Kang Agam. Oke, mantap, mantap. Ada pesan sponsornya ya, kalau bisa ramah kenapa harus stigma? Cakep. Oke, nah terkait kalau ketemu pasien ODA atau ODIF ini. Ini ada pertanyaan yang sehubungan nih. Dari Sarah Mersil, selamat malam dok, mau tanya. Kalau misalnya udah ketemu dengan pasien yang mungkin mengaku bahwa terbuka gitu ya, saya ODA, saya ODIF gitu ya. Apa yang harus diperhatikan bagi dokter gigi saat melakukan perawatan gigi terhadap pasien tersebut? Oke. Kalau ada pasien ODIF yang datang gitu untuk melakukan perawatan gigi di perawatan gigi tempat kita kan, dok saya pasien ODIF gitu kan, oke gitu kan. Yang perlu kita berikan rambu-rambu adalah, kita tidak perlu melakukan tindakan yang berlebihan. Apakah itu stigma? Tidak. Kalau contoh misalnya, dok ini saya mau bleaching gitu kan, boleh nggak? Boleh. Tapi ingat, resiko bleaching apabila kita melakukan tidak benar akan mengiritasi dari gingiva. Kalau gingiva pasien ODIF ini ada iritasi, maka ada jalan masuk infeksi ke dalam tubuh si pasien. Maka kalau melakukan harus dengan prosedur yang benar, meminimalisir adanya resiko. Jadi tidak ada permasalahan. Ingat, PPI-nya harus sama. Dok, saya mau pasang bracket gitu. Boleh, tidak ada permasalahan. Tapi kita harus memberikan penjelasan kepada pasien, kalau ada bracket maka ada resiko, misalnya ada trauma, ada benturan, ada sariawan, ada perubahan periodontal, maka akan menjadi jalan masuk dari infeksi yang kita tidak ketahui. Begitu Kang Agam. Oke, berarti ini sepertinya bisa menjawab pertanyaan dari
W3N_S1Lien_T1 yang menanyakan tipsnya apa untuk menghindari penularan dari pasien yang dicurigai ODA ke dokter gigi. Ini termasuk ya, perhatikan PPI dan APD tadi. Ya, Wenslien T1 ini susah bener dah bacanya. Tolong nanti kalau ada yang mau nanya, username-nya diganti dulu pakai yang gampang dibaca gitu ya. Sobat OMers ya, yang jangan menyusahkan moderator atau narasumber menyebutkan gitu ya. Oke. Oke, ini terakhir kayaknya. Pertanyaannya masih ada sekitar 3.427 lagi. Tapi karena keterbatasan waktu, kita sisain satu pertanyaan terakhir ya dari Sobat OMers ini. Dari Ivan Led 510. Ini sekaligus untuk mengingatkan juga, tadi sebenarnya mungkin sudah pernah dibahas di awal tadi. Tapi kalau yang baru bergabung juga bisa tahu bahwa idealnya berapa lama melakukan rapid test HIV pada pasien setelah yang bersangkutan mengakui melakukan kegiatan beresiko, Dok. Terima kasih. Iya. Jadi kalau ada pasien yang datang, Dok, saya baru melakukan kegiatan beresiko, entah penasun, entah hubungan yang beresiko, maka kita perlu menanyakan kapan terakhir melakukan kegiatan beresiko. Ya. Kalau kapan terakhir melakukan kegiatan beresiko, maka kita tarik ke belakang, ke depan sekitar 1 bulan sampai 4 minggu sampai 6 minggu kemudian, baru kemudian dilakukan tes HIV. Dok, saya maunya tes sekarang. Oke, lakukan tes sekarang. Ya, setelah tes sekarang, kemudian hasilnya non reaktif. Oke, karena ada kegiatan beresiko, maka nanti akan diulang lagi. Nah, seperti itu. Ingat, prinsipnya adalah tiga-tiganya harus reaktif, maka dinyatakan dia negatif. Kalau salah satu atau salah dua hasilnya berbeda, maka inkonklusif, maka diulang lagi. Seperti itu. Dok, kalau misalkan saya ini sudah tes, Dok, hasilnya ini non-reaktif, terus bulan depan saya tes lagi, bulan depan terus tes lagi. Apakah boleh, Dok? Tidak boleh, tidak perlu. Maka kalau ada pasien seperti ini, maka sudah masuk ke dalam gejala psikosomatis. Maka kita juga bekerjasama dengan dari psikiatri untuk mengatasi kecemasan dari pasien ini. Apakah wajar? Wajar. Ya namanya ada perasaan bersalah kali ya, jadi wajar. Seperti itu. Begitu Kang Agam. Oke. Baik. Ini karena keterbatasan waktu, maka mohon maaf untuk yang 3.426 sisanya tadi, kayaknya kita jawabnya nanti melalui Japri ya. Kalau misalnya masih penasaran, boleh mend-DM akun ispmi.or.id Instagram. Dan saatnya untuk mengumumkan pemenang door prize malam ini. Selamat untuk SN.Junior _R, kemudian BILLJK ___ dan Benazir Anwar. Mohon para penanya yang beruntung tersebut bisa mend-DM akun Instagram @ispmi.or.id terkait pengiriman hadiah door prize-nya, gitu ya. Terakhir, sekali lagi diingatkan untuk Sobat OMers yang baik itu sebagai dokter gigi maupun awam yang membutuhkan informasi mengenai dokter gigi spesialis penyakit mulut terdekat, sekarang bisa mengakses website ispmi.or.id untuk mencari. Kemudian jangan lupa juga untuk mengikuti akun sosial ISPMI di Facebook dan Instagram dengan ID @ispmi.or.id atau di youtube.com/@ispmi. Kemudian mengingatkan juga untuk Sobat OMers yang nggak mengikuti dari awal atau mungkin sinyalnya nge-lag, patah-patah jelek pas lagi nonton, bisa menonton rekaman ulangnya di kanal YouTube ISPMI. Jadi pastikan udah like, komen, dan subscribe, follow akun YouTube ISPMI di youtube.com/ispmi. Oke. Terima kasih untuk semua pertanyaan yang telah diberikan. Terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa, Dr. Gigi Roman Mujayanto SPPM, Mas Omen. Kita jumpa lagi di acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Instagram Live Ikatan Spesialis Penyakit Mulut Indonesia, dari mulut ke mulut.